Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Mom Jess. Nah, di video kali ini Mom Jess mau bikin budgeting untuk bulan Februari karena ini masih awal bulan gitu ya, teman-teman. Nah, pertama aku bikin judulnya dulu. Ini mengelola keuangan atau bisa disebut juga budgeting untuk bulan Februari 2022. Jadi ini tuh bagi Mom Jess sangat penting ya dan bermanfaat banget karena kita tuh tahu uang kita dalam satu bulan itu larinya kemana aja. Nah, di sini Mom Jess punya anggaran satu bulan itu 3 juta. Yang pertama untuk kewajiban, di sini Mom Jess punya kewajiban membayar KPR rumah karena rumah yang Mom Jess tinggali saat ini masih KPR atau ngangsur gitu ya, teman-teman. Nah, per bulannya itu 888.000. Mom Jess genapin aja menjadi 900.000. Jadi tiap bulan harus menyisihkan dana segini untuk membayar KPR rumah. Doakan ya teman-teman yang lagi nonton video ini, semoga bisa segera Mom Jess lunasin. Amin. Kemudian kewajiban yang kedua, Mom Jess ada pembayaran listrik. Di sini Mom Jess pakai listrik yang token ya, teman-teman, yang ngisi pakai pulsa itu loh. Nah, dalam satu bulan Mom Jess itu rata-rata habisnya 200.000. Jadi kalau udah bunyi tit 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 ya udah, itu tandanya udah habis. Pokoknya dalam satu bulan tuh habisnya biasa segitu ya, 200. Kemudian kewajiban ketiga, ini ada bayar wifi 310.000. Kadang kalau ada biaya admin tuh 312 ribuan. Mom Jess bulatin aja di sini 310 ya. Nah, wifi ini sebenarnya lumayan besar ya bagi Mom Jess. Ini lebih besar dari bayar listrik. Tapi Mom Jess juga butuh banget karena semua pekerjaannya Mom Jess ini pakai internet. Oke, lanjut yang keempat. Ini ada air. Di sini tuh bukan PDAM, pakainya air yang dari apa ya, ada tandonnya gitu loh di perumahan sini, tapi aku sebut aja air PDAM gitu ya biar gampang. Nah, terus yang kelima nih ada iuran sampah. Setiap bulan itu Mom Jess membayar 20.000. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini Mom Jess baru sampai ke kewajiban kelima. Lanjut yang keenam, ini ada juga iuran jimpitan. Jimpitan itu untuk iuran di perumahan kayak gitulah ya. Per minggu ini ditarikin 3.000. Jadi kalau dalam satu bulan itu 3.000 kali 4 totalnya 12.000. Lanjut di sini Mom Jess juga ada arisan PKK ibu-ibu. Di sini arisan PKK totalnya 45.000 plus ada nabung juga, tapi kalau nabung sih nggak wajib ya. Tapi di sini Mom Jess budgetin semua itu setiap bulan Mom Jess keluarin 70.000 untuk arisan PKK ibu-ibu. Ini udah plus nabung juga. Nah, jadi yang namanya kewajiban ini kita udah nggak bisa utak-atik lagi, nggak bisa dikurang-kurangin, diputer-puter, karena ya wajibnya segini harus bayar segini kayak gitu teman-teman. Lanjut, ini ada juga arisan bapak-bapak. Kalau untuk bapak-bapak itu lebih ringan ya, per bulannya hanya 20.000 aja. Oke, total semua dari kewajiban yang harus Mom Jess bayarkan setiap bulan itu 1.602.000. Nah, segini ini udah nggak bisa dikurangin atau diotak-atik lagi teman-teman. Kayak wifi itu juga nggak mungkin bayarnya separuh dulu. Terus rumah juga nggak bisa. Pokoknya semuanya ini wajib ya. Wajib ada uang 1.602.000 per bulan untuk membayar kewajiban. Oke, sampai di sini udah jelas ya teman-teman, uang segitu larinya kemana. Lanjut, yang kedua ini ada kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan ini apa aja, Mom Jess jelaskan satu-satu, tonton sampai selesai ya. Nah, kebutuhan yang pertama ini ada belanja mingguan. Jadi
Dalam 1 minggu itu aku budgetin 125.000. Nah, kalau 1 bulan itu totalnya 500.000 ya teman-teman. Nah, walaupun kadang bisa sisa atau kurang, tapi nggak banyak dari estimasi yang kita buat ini. Tapi kalau nggak dibudget, itu overnya bisa banyak banget ya. Nah, ini per minggunya 125.000 untuk estimasi belanja mingguan. Lanjut ke kebutuhan yang kedua, di sini ada belanja bulanan. Jadi belanja bulanan itu misalnya seperti sabun mandi, terus keperluan anak ya, sampo, sabun, lotion, terus sabun cuci baju, pokoknya keperluan yang seperti itu ya. Untuk masak juga, kecap, saus, garam, itu masuk ke belanja bulanan. Aku budgetin 400.000. Nah, habis itu ada juga air galon. Jadi di sini aku tuh beli yang Aqua asli itu 1 galon per minggu, terus isi ulangnya juga 1. Totalnya per minggu itu 22.000, kalau kali 4 jadi 88.000. Nah, terus lanjut ke kebutuhan yang berikutnya. Di sini ada gas. Untuk gas sih aku agak hemat ya teman-teman. Dalam 1 bulan itu aku habisnya cuma 1 tabung gas aja. Karena masaknya itu nggak terlalu banyak sih ya. Aku juga masaknya yang simpel-simpel sebentar-sebentar kayak gitu. Terus lanjut untuk kebutuhan selanjutnya yaitu beras. Dalam 1 minggu aku biasanya menghabiskan beras 3 kilo untuk 1 keluarga ya, 3 orang, 2 dewasa, aku sama pak suami, dan 1 orang anak balita. Jadi dalam 1 bulan itu habisnya 132.000 untuk 12 kilo beras. Lanjut yang berikutnya, ini susu anak. Aku pakainya susu UHT ya teman-teman, yang langsung disedot itu loh. Ini 1 kardus itu biasa aku beli sekitar 90.000 sekian sampai 100.000. Itu isinya sekitar 40 ya kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya 1 kardus itu. Nah, untuk susu anak sendiri kadang pas jajan di warung dia juga beli lagi kayak gitu sih. Makanya nih aku budgetin aja 1 kotak untuk 1 bulan ya, yang beli langsung banyak gitu. Nah, total kebutuhan aku 1.240.000. Kemudian untuk kebutuhan sendiri masih bisa diotak-atik ya, diputar atau dikurangin kayak gitu masuk ke sini. Misal belanja bulanannya habis 300, itu bisa 100-nya masuk ke mana ya, ke belanja mingguan untuk beli buah atau apa, itu bisa. Tapi kalau yang kewajiban di atas nggak bisa ya. Oke, lanjut. Di sini ada juga dana darurat. Itu aku sisihkan 100.000 untuk keperluan yang dadakan kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pendapatannya lebih banyak, bisa juga dana darurat ditambahkan ya teman-teman. Anggap aja untuk tabungan gitu ya, kalau ada kebutuhan dadakan. Tapi di sini karena aku sudah budgetnya segini, ya udah, dana daruratnya cuma bisa 100.000. Oke, total semua dari kewajiban, kebutuhan, dan dana darurat itu 2.942.000. Nah, dari anggarannya ya 3 juta. Kemudian dikurangin semua ini kebutuhan aku 2.942.000 dari total semua yang di atas ya teman-teman. Masih ada sisa 58.000. Nah, sisanya ini biasanya dimasukin aja ke dana darurat. Jadi kalau misalnya butuh sesuatu yang dadakan atau ada yang kurang gitu, bisa ngambil dari situ.
Oke ya, teman-teman, lanjut lagi. Kalau misalnya teman-teman ada yang tanya, nabungnya gimana, sedekahnya gimana? Nah, itu sedekah dan nabung atau jajan anak kayak gitu ya. Itu kami dapat dari pendapatan tambahan. Jadi alhamdulillah kita ada 2 pekerjaan gitu ya, jadi untuk tambah-tambahan kayak gitu. Dari penghasilan tambahan ini ya teman-teman, jadi ini tuh bisa menutup kekurangan-kekurangan yang ada di sini. Jadi memang sangat penting banget sebenarnya punya penghasilan tambahan ya teman-teman. Nah, untuk ibu-ibu IRT seperti aku mungkin bisa cari pekerjaan yang bisa dilakukan sambil melakukan aktivitas RT ya, misalnya jualan online atau jualan makanan. Yang pinter masak itu bisa ya bikin-bikin snack atau makanan dititip-titipkan ke warung atau apa aja, yang penting bisa membuat kita tuh punya penghasilan tambahan kayak gitu. Nah, untuk skincare itu aku juga nggak pernah beli, jarang banget ya, karena skincare aku dapet dari endorse, alhamdulillah. Jadi aku tinggal beli tambahan-tambahan aja untuk make up kayak lipstick, bedaknya kayak gitu. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Diambil manfaatnya, dibuang buruknya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Hidup sederhana bukan berarti tidak punya. Hanya saja ada prioritas utama daripada foya-foya.